menuju karpet Stadion Boga Mekar untuk menyaksikan kick-off babak kedua antara kesebelasan MB Cirebon berhadapan dengan kesebelasan Kembang Putih. Unggul 1-0 sementara tim kesebelasan MB Cirebon, yang mana pada sore hari kita melihat kesebelasan MB Cirebon tampil dengan kekuatan penuh dan menggait seorang agen kenamaan, yaitu agen Agung, yang pada sore ini menurunkan pemain-pemain yang cukup berpengalaman. Baik saudara penonton, kick off babak kedua sudah dimulai. Dari studio kami mengucapkan selamat menyaksikan. Satu penguasaan bola dikuasai para pemain kesebelasan MB Cirebon. Lakukan penguasaan bola, kita melihat di sana Haikal lakukan penguasaan Haikal ke belakang kepada rekannya, kita melihat Jupri lakukan umpan crossing arahkan kepada Piwi, kembali kandas, kita melihat pergerakan bola yang dilakukan Piwi. Kita melihat Kembang Putih coba kuasai bola lewat penguasaan Khair arahkan kepada rekannya, masih para pemain kesebelasan Kembang Putih coba kuasai bola, kita melihat Reja arahkan kepada rekannya, kembali kita melihat Kembang Putih coba terus melakukan penguasaan bola, terjatuh bukan pelanggaran, Piwi coba lakukan umpan, sayang kita melihat saudara penonton, satu umpan yang diberikan Piwi masih mampu diintercept barisan belakang kesebelasan Kembang Putih. Kembang Putih coba lakukan tekanan, namun kembali kita melihat gagal, bola kembali keluar meninggalkan arena pertandingan, menghasilkan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Kembang Putih. Lakukan sudah, arahkan kepada rekannya, kita melihat di sana Bonang coba lakukan umpan, gagal. Kini kita melihat pemain dari kesebelasan MB Cirebon, kita melihat di sana gagal dalam penguasaan bola. Nampak kita melihat Hasbullah, pemain yang dulu sempat bermain film di Laskar Pelangi, yang kini sudah beranjak dewasa. Kita melihat Hasbullah tampil memperkuat tim kesebelasan MB Cirebon. Kita melihat ciri khas rambut gimbal atau rambut keriting yang dimiliki oleh pemain Hasbullah, pemain yang dulunya sempat membintangi film Laskar Pelangi, pada sore hari yang sudah beranjak dewasa lebih memilih untuk bermain sepak bola ketimbang menjadi seorang bintang film. Kembali kita melihat satu tekanan coba dilakukan para pemain kesebelasan Kembang Putih, lakukan, kita melihat gagal, ada Piwi coba lakukan umpan, arahkan kepada compatriotnya, namun gagal. Kita melihat serangan yang coba dilakukan para pemain kesebelasan MB Cirebon, namun kita melihat masih coba dihadiahkan satu buah tendangan sudut bagi kesebelasan MB Cirebon. Kita melihat di sana kapten kesebelasan Doni Kalebos nampaknya yang akan coba mengambil, lakukan sudah cukup baik dan berbahaya. Kemelut di depan mulut gawang yang dimanfaatkan dengan baik, kita melihat oleh Piwi, dan mampu menceploskan bola ke mulut jarak gawang Aris, berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk kesebelasan MB Cirebon. Ya, kita melihat mulai mengeluarkan senyum. Kita melihat Jaksa Andi dan Bung Pepel pada sore hari ini. Kita melihat 2 gol sudah tim kesebelasan yang dibelanya. Nampak kita melihat para pemain dari kesebelasan MB Cirebon terus melakukan tekanan, dan hasilnya kita melihat 2 gol sudah dimiliki tim kesebelasan MB Cirebon. Kini kita melihat para pemain kesebelasan MB Cirebon coba kuasai bola lewat penguasaan Aib, lepas Aib. Kini kita melihat Kembang Putih coba bangun serangan lewat pemain Khair, dan apakah yang terjadi? Kita melihat satu buah foul pelanggaran dilakukan pemain dari kesebelasan. Pelanggar siapa itu? Tolong ya, siapapun Anda, tolong jangan memasuki arena pertandingan ya, karena ada sang kapten dan pengadil. Ya, saudara penonton, kita melihat satu buah foul pelanggaran yang harus berbuntut dengan satu buah tarjeta amarilla. Yellow card didapat bagi kesebelasan MB Cirebon. Kini kita melihat satu buah tendangan bebas didapat bagi kesebelasan Kembang Putih. Kita melihat Ridwan lakukan sudah cukup baik, berbahaya, dan
kembali kita melihat mampu digagalkan oleh pemain Hasbula. Lakukan umpan, arahkan kepada Piwi, gagal Piwi dalam melaksanakan umpan. Kembali kini kita melihat MB Cirebon coba lakukan penetrasi, arahkan kepada Piwi, namun sayang kembali kita melihat bola keluar meninggalkan area pertandingan, menghasilkan lemparan ke dalam bagi kesebelasan MB Cirebon. Sudah dilakukan, arahkan kepada rekannya Raka ke belakang kepada rekan. Kita melihat di sana Jupri memanfaatkan lebar lapangan kepada sang El Capitano Doni Kalebos. Doni coba kuasai bola seluruhnya, lakukan umpan crossing, arahkan kepada Hasbula, lepas dalam penguasaan Hasbula, cukup baik satu umpan backheel Hasbula, gagal. Kini kita melihat Kembang Pete coba kuasai bola, dan kita melihat surah penonton alih-alih coba melakukan penguasaan bola, justru kita melihat Koir dilakukan dilanggar oleh salah satu pemain dari kesebelasan MB Cirebon. MB Cirebon kini coba lakukan tekanan lewat penguasaan Aib coba lakukan umpan, kembali gagal. Datang bantuan, kita melihat di sana pemain nomor 44 coba lakukan umpan, arahkan kepada rekannya. Kembali kini kita melihat Hasbula coba lakukan penetrasi, lakukan umpan crossing kepada Piwi kepada rekan, dan kembali gagal serangan yang coba dilakukan para pemain kesebelasan MB Cirebon. Datang serangan balik cepat coba dilakukan Bonang arahkan kepada rekannya. Kita melihat di sana pemain nomor punggung 9 coba lakukan penguasaan bola, namun sayang, dan wasit pergantian pemain MBJ Ribon. Aib nomor punggung 8 keluar, masuk Toto. Ya, Aib keluar, masuk Toto. Ya, kita melihat saudara penonton, kembali nampak pergantian pemain dilakukan oleh sang agen kenamaan Agen Agung, yang nampak kita melihat menit bermain dari pemain Aib harus digantikan oleh rekannya Toto. Kini kita melihat satu serangan coba dilakukan, dan apakah yang terjadi? Kita melihat saudara penonton, nampak terjadi pelanggaran dilakukan pemain dari kesebelasan Kembang Pete. Ya, kita melihat dengan rasa sportivitas yang tinggi, di mana kita melihat pemain nomor punggung 98 Fair nampak tidak mau memberikan atau meninggalkan rekan yang cedera. Kini kita melihat para pemain kesebelasan MB Cirebon coba lakukan tekanan, arahkan kepada rekannya Piwi yang dituju, gagal, dan kembali free kick terdengar. Bola menghasilkan tendangan bebas untuk kesebelasan Kembang Pete. 2-0 untuk kesebelasan MB Cirebon. Pertandingan yang masih setia disaksikan oleh Bos Surya, Bos Raka Putra, Bos Firman Lembek, Bos Kucer pemilik Perciwa, dan rekan Bos Dery yang esok timnya pun akan bertanding. Dan kita melihat satu pelanggaran dilakukan pemain dari kesebelasan Kembang Pete sudah dilakukan, pendek saja kepada rekannya. Kita melihat di sana Raka kembali kepada El Capitano Doni Kalebos, lakukan umpan, terputus oleh para pemain kesebelasan Kembang Pete lewat penguasaan Ridwan arahkan kepada rekannya. Kembali kita melihat prematur serangan yang coba dilakukan para pemain kesebelasan Kembang Pete. Kini kita melihat MB Cirebon coba lakukan tekanan, menyisir dari rusuk sebelah kiri pertahanan kesebelasan Kembang Pete. Hasbula lepas dalam penguasaan Hasbula. Kini kita melihat Kembang Pete coba kuasai bola, mendapat bayang kata, dan kita melihat surah penonton alih-alih coba melakukan penguasaan bola Hasbula, justru pelanggaran dilakukan Hasbula. Tendangan bebas didapat bagi kesebelasan Kembang Pete. Lakukan sudah pendek saja kepada rekannya. Kini kita melihat lakukan umpan crossing, arahkan maksudnya kepada rekan. Kita melihat yang dituju Bonang lepas dalam penguasaan. Lagi-lagi free kick terdengar, Toto yang dituju, namun kembali clearance sabu bersih dilakukan pemain dari kesebelasan Kembang Pete. Lemparan ke dalam kembali untuk kesebelasan MBJ Ribon. Ya, kembali saya informasikan untuk Anda pencinta penggila sepak bola, esok datang lagi untuk menyaksikan partai big match, partai seru, partai menarik, di mana kesebelasan Keliru berhadapan dengan kesebelasan Yamaha Deren. Ya, saudara penonton, kita ketahui Yamaha Deren juga disupport oleh salah satu penggadai dari kesebelasan Harpas, yaitu Bos
Gugun Hairin yang esok juga mendukung dari kesebelasan Yamaha. Sudah dapat dipastikan esok akan menjadi partai seru, partai menarik, dan kabarnya tim kesebelasan Yamaha Deren pun akan menurunkan pemain yang bayarannya tidak mau dibayar dengan sejuta. Ya, sudah dapat dipastikan. Kembali kita melihat suara penonton, akan terjadi partai seru menarik di esok sore. Kembali ke pertandingan, kini kita melihat para pemain kesebelasan MB Cirebon coba lakukan tekanan lewat penguasaan Hasbullah. Andek saja kepada rekannya, kita melihat di sana Basile Onambele arahkan kepada rekan Piwi coba lakukan penetrasi, arahkan kembali kepada Hasbullah. 1-2 coba diperagakan para pemain kesebelasan MB Cirebon, lakukan umpan cukup baik, datang kita melihat, ya cukup baik, dan namun kali ini mampu dibaca oleh para pemain kesebelasan Kembang Pete. Kembang Pete coba lakukan tekanan, arahkan kepada Bonang, dan kita melihat saudara penonton cukup sulit untuk menembus dari barisan belakang kesebelasan MB Cirebon yang digawangi oleh Doni Kalibos, Aikal, dan Rian yang nampak pada sore hari ini kita melihat tampil cukup baik bagi kesebelasan MB Cirebon. Kini kita melihat Kembang Pete coba lakukan penguasaan lewat penguasaan Ridwan, arahkan kepada rekannya. Kita melihat di sana pemain nomor 8 Alwi lakukan umpan crossing, lagi-lagi gagal. Datang bantuan, kita melihat di sana, kita melihat nampak pemain Koir coba lepaskan umpan namun gagal. Kini MB Cirebon Toto lakukan umpan melebar, maksudnya kepada Hasbullah, namun sayang kembali kita melihat umpan yang terlampau deras, bola keluar meninggalkan arena pertandingan, dan kita melihat menghasilkan satu buah tendangan gawang bagi kesebelasan Kembang Pete. Ya, tidak lupa juga saya ucapkan selamat sore kepada TikToker Baron Irama dan juga Mas No Channel yang meliput jalannya pertandingan pada sore hari ini. Kembali kini kita melihat satu tekanan coba dilakukan para pemain kesebelasan Kembang Pete, lakukan umpan, arahkan ke rekannya. Kita melihat di sana Jaya lakukan umpan kepada Alwi, lepas dalam penguasaan Alwi, datang bantuan Jaya, masih Jaya coba kuasai bola, namun sayang kita melihat asisten wasit mengangkat bendera tinggi-tinggi, nampak bola sudah terlebih dahulu meninggalkan arena pertandingan. Kini kita melihat Kembang Pete coba bangun serangan, gagal. Kini kita melihat MB Cirebon lewat penguasaan pemain Basile kepada Toto arahkan kepada rekannya nomor punggung 44, coba kuasai bola, balik kepada Toto lakukan umpan, arahkan pendek kepada rekannya, coba memanfaatkan lebar lapangan. Kita melihat di sana Haikal pendek kepada rekan, kita melihat pemain nomor 15 Raka coba lakukan umpan kepada Basile kepada Doni Kalibos yang coba merangkak naik membantu serangan, namun lagi-lagi kita melihat satu umpan tarik yang coba dilakukan oleh Doni Kalibos, nampak kita melihat tidak ada rekan yang berdiri bebas, bola kembali keluar meninggalkan arena pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Kembang Pete. Ya, kita melihat di sana Alwi lakukan, sudah arahkan kepada El Capitana Ridwan, gagal dalam mendistribusikan umpan. Kini kita melihat Raka kepada Toto, cukup baik. Kini kita melihat permainan 1-2 kembali coba diperagakan Alwi. Kembali kita melihat keluar Haris menjemput si kulit bundar, datang. Kini kita melihat Hasbullah coba lakukan umpan tarik, lagi-lagi gagal. Kini kita melihat pemain dari kesebelasan Kembang Pete Koir lakukan umpan, arahkan kepada rekannya, melakukan menyusur dari sebelah kanan pertahanan kesebelasan MB Cirebon, kembali lakukan umpan melebar, namun kembali tidak ada rekan yang berdiri bebas. Bola dalam penguasaan pemain nomor 22 Haikal, lakukan umpan kepada Jupri maksudnya kepada Toto ke belakang, kembali kepada rekannya Haikal, masih Haikal coba kuasai bola, lakukan umpan crossing, arahkan kepada rekannya,
gagal. Kembang Pete coba lakukan penguasaan bola, sayang tercuri oleh para pemain kesebelasan MB Jerebon. Toto pendek ke rekannya, masih MB Jerebon lakukan umpan, arahkan kepada Haikal kepada Piwi kepada Haikal, masih Haikal, Asbula datang membantu, pendek kepada Toto, masih Toto, dan wasit pergantian pemain dari Kembang Pete. Alwi nomor punggung 8 keluar, masuk Obama, mantan Presiden Amerika Serikat. Obama masuk menggantikan rekan senegaranya Alwi. Ya, kembali kini kita melihat satu penguasaan bola dilakukan para pemain kesebelasan Kembang Pete. Umpan lebar arahkan kepada rekannya, kita melihat Bonang melakukan umpan, satu umpan selaran yang sebetulnya cukup baik, namun kembali tidak mampu dimanfaatkan oleh Atakante dari kesebelasan Kembang Pete. Masih unggul 2-0 kesebelasan MB Jerebon, yang juga masih setia disaksikan oleh Bos Surya, Bos Gucer, Bos Raka Putra, dan Bos Terry, pemilik kesebelasan Yamaha yang esok akan bertanding. Kembali kini kita melihat satu serangan coba dibangun para pemain kesebelasan Kembang Pete, cukup baik lakukan penguasaan bola, umpan lebar arahkan kepada rekannya, masih para pemain kesebelasan Kembang Pete coba kuasai bola, kita melihat dan terlampau memaksa, kami kira kini bola dalam penguasaan para pemain kesebelasan MB Jerebon lewat Basile Anambele, lakukan umpan arahkan kepada, kita melihat di sana Hasbula kepada Basile. Wasit pergantian pemain kembali bagi kesebelasan Kembang Pete. Bonang nomor punggung 16 keluar, masuk Givari. Bonang nomor punggung 16 keluar, masuk Ahmad Givari. Ya, kembali kita melihat satu pergantian pemain kembali dilakukan manajer tim dari kesebelasan Kembang Pete, Bung Peri berserta rekan-rekan, di mana kita melihat Bonang harus ditarik keluar dan digantikan oleh Givari. Kini kita melihat seorang penonton, para pemain dari kesebelasan MB Jerebon coba terus melakukan tekanan, walaupun kendati mereka sudah unggul 2 gol, coba terus melakukan tekanan. Kini kita melihat Toto gagal melakukan penguasaan bola, tercuri oleh para pemain kesebelasan Kembang Pete. Givari arahkan, maksudnya coba kuasai bola Givari, pemain yang baru masuk di babak kedua ini, coba kuasai bola, mendapat bayang ketat dari para pemain kesebelasan MB Jerebon. Kita melihat lakukan penguasaan bola, gagal, datang Basile MB Jerebon coba kuasai bola, pendek kepada Toto kepada Alwi kepada rekannya, masih Alwi, pendek kembali kepada Toto, masih para pemain kesebelasan MB Jerebon. Basile, Toto arahkan kembali kepada Basile, terlampau deras dan kembali bola tepat dalam penguasaan main oleh penjaga gawang Haris. Kini kita melihat Raka coba kuasai bola ke belakang, arahkan kepada rekannya. Kita melihat di sana Abil lakukan penguasaan bola, pendek kembali kepada Raka. Ya, kita melihat mulai memainkan tempo para pemain kesebelasan MB Jerebon. Haikal kini coba kuasai bola, lakukan umpan, arahkan kepada Alwi. Datang kita melihat di sana Basile kepada Toto, masih Toto, terlambat sepersekian detik Toto melakukan umpan, namun masih dalam penguasaan Basile. Wasit pergantian pemain MBJ Ribon, Raka nomor punggung 15 keluar, pemain yang masuk April masuk, keluar Raka. Ya, kita melihat saudara penonton, strategi tempur apalagi yang coba dilakukan oleh manajer dari kesebelasan MB Jerebon, Bung atau Jaksa Andi, yang pada sore hari ini menukangi tim kesebelasan MB Jerebon berserta Bung Pepen. Ya, kita melihat free kick terdengar, satu buah foul pelanggaran dilakukan pemain kesebelasan Kembang Pete.
lakukan sudah pendek saja kepada pemain yang tidak ada capeknya. Kita melihat di sana Basile Olambele arahkan kepada Hasbula. Hasbula coba kuasai bola, arahkan kepada Piwi, masih Piwi terjatuh dan dinyatakan foul pelanggaran bagi kesebelasan MBJ Rebon. Ya, kita melihat sudah penonton jarak tembak yang cukup ideal bagi seorang Basile Olambele, pemain yang memang sudah memiliki jam terbang cukup baik, bahkan sudah malang melintang di klub-klub besar. Kini kita melihat membela tim kesebelasan MBJ Rebon. Kita melihat di sana Basile mundur beberapa langkah. Apakah yang akan coba dilakukan Basile? Melakukan tendangan langsung ataukah mengumpan? Yang jelas kita melihat Basile dan satu umpan maksudnya kepada Hasbula kembali mampu digagalkan oleh para pemain kesebelasan Kembang Pete. Kini kita melihat Kifari coba kuasai bola, tercuri oleh pemain April, bola keluar meninggalkan arena pertandingan, lemparan ke dalam arahkan kepada Ridwan lepas dalam penguasaan bola. Kembali kita melihat bola keluar menghasilkan lemparan ke dalam kembali untuk kesebelasan Kembang Pete. Ridwan tercuri oleh Toto kurang cermat umpannya. Kembang Pete coba kembali lakukan tekanan, arahkan kepada Reja ke belakang kepada rekannya. Kembali kita melihat umpan melebar cukup baik dan apa yang terjadi saudara penonton cukup jelas. Kita melihat Piwi terlambat sepersekian detik untuk naik mundur dari barisan depan. Kembali kini kita melihat bola menghasilkan bola Aris. Kembali kini kita melihat sudah penonton tendangan bebas sudah dilakukan, arahkan kepada rekannya. Kita melihat bebas kepada penjaga gawang Haris, masih Haris lakukan umpan lebar kepada rekannya Ridwan, lepas dalam penguasaan Ridwan. Doni Kalebos arahkan kepada rekan. Kita melihat di sana Basile lepas dalam penguasaan Hasbula, lemparan ke dalam bagi kesebelasan. Kita melihat secara penonton pemain sekelas Hasbula lakukan lemparan ke dalamnya harus dianulir, dan kali ini keuntungan bagi kesebelasan Kembang Pete sudah dilakukan, arahkan kepada rekannya. Kita melihat Reja yang dituju gagal. Piwi, saudara penonton, satu peluang emas yang cukup baik dimiliki oleh Piwi, namun tendangannya masih melambung di atas mister gawang kawalan penjaga gawang Aris. Balik kini kita melihat bola keluar meninggalkan arena pertandingan 2 gol, namun kita melihat para penonton tidak bergeming dari tempat duduknya untuk menyaksikan pertandingan pada sore hari. Tidak terkecuali Bos Rakaputa, Bos Firman Lembek dan Bos Surya yang terus mengamati jalannya pertandingan pada sore hari ini. Kembali kini kita melihat satu tekanan coba dilakukan ke kesebelasan MBJ Rebon lewat penguasaan Piwi, gagal Piwi, namun masih dalam penguasaan para pemain kesebelasan MBJ Rebon. Kita melihat Basile kepada rekannya, masih Basile coba lakukan penguasaan bola, tercuri kembali oleh para pemain kesebelasan Kembang Pete. Gipari lakukan umpan, arahkan kepada rekannya, melebar. Kita melihat arahkan kepada Amijar. Nampak kita melihat kembali bola keluar meninggalkan arena pertandingan, lakukan umpan. Kini kita melihat MBJ Rebon arahkan pendek kepada April kepada rekannya. Kita melihat di sana Abil kepada April kembali melebar kepada sang kapten kesebelasan Doni Kalebos, masih Doni pendek kepada Hasbula arahkan kepada rekan Piwi, arahkan lagi kepada rekannya, gagal serangan yang coba dikreasikan para pemain kesebelasan MBJ Rebon. Satu serangan balik cepat coba dilakukan, lagi-lagi terbaca oleh barisan belakang kesebelasan MBJ Rebon. Ya, saudara penonton, kita melihat menguasai jalannya pertandingan pada sore ini kesebelasan MBJ Rebon, dan kita melihat wasit pergantian pemain MBJ Rebon. Piwi nomor punggung 20 keluar. Piwi mencetak gol kedua, keluar, masuk Bejo Sugiantoro. Ya, Bejo masuk menggantikan Piwi. Ya,
kita melihat surat penonton pemain-pemain yang digandeng oleh agen agung pada sore ini, pemain yang kita melihat sudah terbilang cukup memiliki jam terbang cukup baik, keluar pemain Dewi, namun kita melihat yang masuk adalah pemain yang memiliki naluri gol cukup baik pula, yaitu Bejo. Kembali kita melihat free kick terdengar, satu buah gol pelanggaran dilakukan pemain dari kesebelasan MB Cirebon, berbuntut dihadiahkan satu buah tendangan bebas bagi kesebelasan Kembang Putih. Akankah mampu dimanfaatkan oleh tim kesebelasan Kembang Putih untuk memperkecil kedudukan di babak yang kedua ini? Satu tendangan bebas kita melihat di sana, Reja nampaknya yang akan coba mengambil, mundur beberapa langkah kita melihat Reja, sementara kita melihat terus berangkat naik para pemain dari kesebelasan Kembang Putih. Reja coba ambil ancang-ancang, Reja lakukan sudah cukup baik, nampak kita melihat satu heading yang coba dilakukan pemain Jaya, namun sayang headingnya masih melambung di atas Mister gawang kawalan penjaga gawang Rian. Kembang Putih kembali coba lakukan tekanan lewat penguasaan Reja kepada El Capitano Ridwan kurang cermat, kembali kini kita melihat Bejo coba kuasai bola, masih Bejo lakukan umpan kepada rekannya Basile, masih Basile terjatuh, dan kita melihat surat penonton nampak terjatuh di kotak haram pertahanan ke penjaga gawang Haris, dan tanpa ampun sang pengadil menunjuk titik putih penalti bagi kesebelasan MBJ Rebon. Ya, kita melihat akankah mampu dimaksimalkan oleh salah satu eksekutor dari kesebelasan MBJ Rebon, di mana kita melihat nampak legion asing dari kesebelasan MBJ Rebon, Basile Anambele yang akan coba mengambil. Kita melihat Aris coba melepas ketegangannya, dan gol rubah kedudukan menjadi 3-0 bagi kesebelasan MBJ Rebon. Ya, kita melihat 3-0 di babak yang kedua ini. Terciptanya gol ketiga nampak kita melihat disambut pula oleh penonton yang nampak kita melihat sudah sedikit meninggalkan Stadion Boga Mekar. Namun kembali saya ingatkan untuk Anda, esok datang kembali untuk menyaksikan partai seru, partai menarik antara kesebelasan Keliru berhadapan dengan kesebelasan Yamaha Deren. Kita ketahui kesebelasan Yamaha Deren juga disupport langsung oleh Bos Harpas, yaitu Bos Gugun, yang esok juga akan berkolaborasi dengan Bos Deren. Kembali kini kita melihat Kembang Putih coba lakukan tekanan lewat penguasaan Jaya, masih Jaya lakukan penguasaan bola, cukup jelas nampak kenakalan yang dilakukan April, dan tanpa ragu kartu kuning keluar dari saku wasit untuk pemain April. Ya, kita melihat tendangan bebas didapat bagi kesebelasan Kembang Putih lewat pemain Jaya yang akan coba mengambil satu buah tendangan bebas ini. Akankah mampu dimanfaatkan oleh para pemain depan dari kesebelasan Kembang Putih? Sudah dilakukan, gagal. Asbula arahkan kepada Toto kepada rekannya. Kembali kita melihat di sana Asbula coba kuasai bola. Kembali kita melihat lakukan penguasaan bola, masih Hasbula. Ya, kita melihat sedikit lakukan satu backhill yang cukup baik dilakukan oleh Hasbula, namun sayang kita melihat bola sudah terlebih dahulu keluar meninggalkan arena pertandingan. Tendangan gawang lakukan sudah, dan saudara penonton, bersamaan dengan situ usai pula pertandingan pada sore hari ini, dan congratulations, selamat bagi tim kesebelasan MBJ Rebon, dan terima kasih kepada tim kesebelasan Kembang Putih yang sudah ikut andil dalam pertandingan tahun ini. Akhirnya reporter Anda Bung Agri Kayete dan saya sendiri Bung Anda undur diri dari hadapan Anda.
Jumpa lagi pada esok sore di waktu dan tempat yang sama. Salam olahraga.